Kalau di bagian sudut kemarin yang bertanya, aku menggunakan jari-jari motor kita sendiri ya mas, dipotong ya. Terus ini sandalnya juga sandal sendiri. Langsung kita, ini mas lah sandal sendiri ya. Bukan sandal tetangga ya, milik tetangga ya. Jadi langsung kita potong ya. Karena nggak enak mas kalau milik orang lain mas. Kita harus mengorbankan punya diri sendiri ya mas. Kita potong-potong menjadi kecil kayak gini. Karena ruang media sudutnya ini juga kecil ya mas ya. Jadi kita potong-potong kayak gini, langsung kita tancapkan jeruji itu. Dan ini wall juga kita potong juga ya mas. Seharusnya ada yang jual langsung itu, cuma itu kan kita kan ngirit ya. Jadi kita pakai alat cara yang kayak gini, dipotong-potong kayak gini mas, untuk meminimalisir minimalisir ya mas, ngirit ya mas, bahasa Jawanya ya mas, kayak gitu mas. Jadi ini langsung ditancapkan kayak gini aja. Dan kalau bertanya kenapa harus pakai sandal untuk tatakan amplas, karena sandal itu ya karet ya mas, untuk melenturkan dan untuk bergoyang amplasnya itu merata ya mas, nggak mendal-mendal ya mas. Bahasa Indonesianya itu nggak goyang-goyang, tetap peredam mas, maksudnya peredam mas. Sandal itu buat peredam aja, untuk supaya amplasnya itu tetap bergesekan dengan media itu, meredam ya, tidak mantul-mantul mas, iya mas kayak gitu. Langsung ini mas, ini di bagian kayak gini itu langsung kita hajar aja ya mas, nggak banyak cincong mas, gini mas. Nah ini mas ya, jadi kayak gini mas, sudut-sudut itu sangat mudah sekali. Ini dibikin kerucut ya, karena pucuknya ya kepake, terus yang bagian belakangnya yang kerucut besarnya juga kepake nanti untuk penggesekannya ya mas. Oke mas, kita lanjut mas. Dan ini dikarenakan wallnya masih baru ya, belum ada endapan batu hijaunya. Karena yang bekerja itu sebenarnya batu hijau, dan media wall ini untuk pengendapan batu hijau supaya tidak mudah batu hijaunya itu kalau digesekkan itu tidak terbang ya mas ya, tidak menceleng mas. Dan ini wall yang sudah digesekkan ke batu hijau tadi ya. Jadi sudah ada endapan-endapan ininya mas, batu hijaunya ya. Kalau sudah hitam pekat ini sudah batu hijaunya sudah melekat di wallnya ya. Jadi langsung kita poleskan ke bagian sudut-sudut kayak gini mas. Jadi seperti itu mas kalau di bagian sudut. Nanti kalau sudutnya yang bagian kecil, kita bikin yang kecil lagi mas. Yang kecil, lebih kecil juga bisa mas ya. Jadi tinggal kita pengaturan aja. Untuk bagian-bagian media yang sangat tersulit kayak gini itu solusinya pakai kayak gini mas. Mungkin ada teman-teman seperprofesi untuk polesan, kasih masukan untuk bagian sudut bagaimana ya. Jadi di sini juga kita tidak saling menggurui, tapi ini saling sharing ya mas, untuk sesama profesi buat adik-adik ya. Tentang pemolesan kayak gini itu dikembangkan lagi ya mas, supaya apa, supaya menjadi lebih produktif ya mas, produksi yang aktif kayak gitu ya mas. Oke mas, sekian dulu, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat. Oke.